Ajaran Sehat, Jemaat Sehat. Refleksi pagi 2587. Apa yang harus dilakukan Timotius untuk membangun iman jemaat Efesus yang digembalakannya itu? Mari dengar petunjuk di 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saudara-saudara, Rasul Paulus masih berharap bahwa suatu saat nanti ia dapat mengunjungi Timotius di Efesus. Dalam ketidakpastian itu, Rasul Paulus terus mendorong Timotius untuk membangun jemaat dengan membacakan kitab suci, memberi semangat untuk bertumbuh, serta mengajar doktrin yang benar kepada jemaat yang digembalakannya itu. Jemaat Tuhan harus terus bertumbuh siapapun pemimpinnya. Saudara-saudara, sebagai sebuah jemaat yang belum lama didirikan, jemaat Efesus memang mengalami banyak tantangan seperti misalnya pengajar sesat dan rasa rendah diri dari gembala jemaatnya yang relatif masih muda. Meskipun demikian, jemaat tetaplah harus terus diarahkan untuk terus bertumbuh dalam iman yang didasarkan pada ajaran firman Tuhan yang sehat. Tanpa ajaran yang sehat, tidaklah mungkin ada jemaat yang sehat. Jemaat yang sehat itulah yang digambarkan di Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Karena itu, marilah kita membangun jemaat atas dasar ajaran sehat dari firman Tuhan. Tidak lalai. Refleksi pagi 2588. Apa yang diingatkan Rasul Paulus kepada Timotius terkait pelayanannya di jemaat Efesus? Mari dengar penjelasan 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Saudara-saudara, di awal pelayanannya, Timotius telah diutus melalui penumpangan tangan yang disertai nubuat para penatua. Nubuat ini terkait karunia kepada Timotius yang telah diberikan Tuhan. Karunia Tuhan ini akan memampukan Timotius untuk mengajar dan mengembalakan jemaat Efesus untuk dapat bertumbuh menjadi jemaat yang sehat. Timotius tidak boleh lalai dalam mempergunakan karunia Tuhan ini. Saudara-saudara, seperti Rasul Paulus dan para penatua yang melihat potensi untuk pelayanan dalam diri Timotius muda, para pemimpin jemaat masa kini pun harus melakukan hal yang serupa. Berbagai karunia yang ada di dalam diri anak-anak muda di jemaat Tuhan perlulah diarahkan dan digunakan untuk membangun jemaat. Dorongan dari para pemimpin jemaat tentu sangatlah penting sebagai bagian dari proses kaderisasi di jemaat. Untuk itu, haruslah ada perencanaan untuk pembinaan yang diikuti oleh pengutusan sehingga anak-anak muda di jemaat dapat ikut berkarya dan tidak lalai mempergunakan talenta mereka untuk membangun jemaat. Menghidupi firman.
Refleksi pagi 2589. Di dalam menghadapi berbagai ajaran sesat serta persoalan dalam jemaat, Timotius perlu mendengar baik-baik petunjuk yang sudah diberikan oleh Rasul Paulus seperti yang disampaikan di 1 Timotius 4 ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudara-saudara, secara khusus Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius, anak rohaninya, untuk memberi nasihat dan petunjuk dalam Timotius mengembalakan jemaat di Efesus. Dengan memperhatikan dan menghidupinya, kemajuan Timotius dalam iman dan perbuatan baiknya akan nyata bagi semua orang. Dengan demikian, Timotius akan menjadi saksi yang membawa kemuliaan bagi nama Kristus. Saudara-saudara, nasihat untuk memperhatikan petunjuk firman adalah petunjuk yang tidak hanya ditujukan kepada Timotius di masa dulu, tetapi juga kepada kita semua sebagai pelayan Kristus sekarang ini. Mendengarkan dengan seksama serta melakukan apa yang menjadi petunjuk firman haruslah menjadi komitmen orang percaya. Inilah juga komitmen yang disampaikan oleh pemazmur di Mazmur 119 ayat 105 dan 106. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Oleh sebab itu, marilah kita benar-benar berkomitmen untuk menaati petunjuk firman. Hidup kita pasti akan menjadi berkat. Awasi diri dan ajaran. Refleksi pagi 2590. Apa yang harus dilakukan oleh Timotius supaya ia dapat terus menjadi pelayan Kristus yang setia dan benar? Mari lihat 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara-saudara, peran Timotius sebagai pemimpin dan pengajar di jemaat Efesus adalah sangat penting. Untuk itu, Timotius harus berupaya untuk selalu mawas diri akan segala perkataan, perbuatan, dan gaya hidupnya. Ia juga harus benar-benar belajar bertekun dalam firman untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang diajarkannya ke jemaat itu memang ajaran yang sehat. Saudara-saudara, setiap pengajar firman haruslah sungguh-sungguh berupaya hidup benar serta mengajarkan yang benar. Inilah yang seharusnya menjadi ciri utama dari seorang pengajar firman. Hanya saja sayangnya, ada saja pengajar firman yang secara sengaja menyelewengkan firman demi keuntungan finansial dan popularitas. Ada juga pengajar firman yang memiliki gaya hidup yang justru menjadi batu sandungan iman. Karena berbagai kesibukan, bisa saja pengajar firman karena kurang waktu persiapan secara tidak sengaja malah menyesatkan jemaat. Karena itu, pengajar firman harus waspada untuk terus mawas diri dan mengawasi ajarannya untuk tetap menjadi berkat bagi banyak orang.